Halo, perkenalkan saya Muhammad Noful Hasan atau dipanggil Opal. Saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari GI tract, di mana topiknya kita akan membahas dua topik yaitu anatomi of GI tract dan vascular system of GI tract. Ya, yang pertama anatomi dari GI tract ya, pastinya eh, dari esophagus dulu, di mana esophagus ini terdapat tiga area, yaitu area pars cervical, kemudian pars thoracal, dan pars abdominal. Di mana cervical ini posisinya berada di C6 hingga T1, kemudian thoracal di T1 hingga T10, dan abdominal T11 hingga T12, tinggi T11 hingga T12. Terus kemudian eh, setelah itu dia akan memasuki ke daerah dari gaster, di mana dia akan memasuki ke daerah dari namanya LES atau lower esophageal sphincter. Kemudian dia akan memasuki daerah kardiak. Kemudian dia akan memasuki daerah eh, apa namanya, ke daerah fundus, kemudian di daerah memasuki daerah corpus, antrum dan memasuki pylorus. Kemudian di pylorus ini nanti dia akan bertemu dengan pintu yang namanya sphincter of pylori yang memisahkan antara gaster dan duodenum. Kemudian ini pada sisi kiri dari gaster tampak ada lien dan sisi kanan dari gaster ada hepar, di mana pastinya ada lekukan pada gaster tersebut yang namanya curvatura mayor dan curvatura minor. Kemudian pada daerah duodenum dia terbagi menjadi 4 area, yaitu pars superior, pars descendens, pars descending, kemudian pars inferior atau pars transversum, terus kemudian sisi yang terakhir yaitu pars uh, descendens yang pars ascendens yang dia tempat menempel dia menempel dengan ligamentum of Treitz. Ada dua marker yang penting pada daerah duodenum ini. Yang pertama adalah pada bagian isi pars yang kedua, yaitu pars descendens, di mana dia terdapat yang namanya ampulla vateri dan sphincter of Oddi, di mana dia tempat keluarnya dari cairan biliary tract untuk masuk ke pencernaan. Selain itu juga titik penting lainnya yaitu pada daerah duodenum pars ascending, dia tempat yang dia tempat melekat ke daerah ligamentum of Treitz. Setelah itu dia akan masuk ke daerah ileum, ke arah jejunum dan ileum. Setelah masuk ke daerah jejunum, dia akan masuk ke daerah ileocecal valve atau valve begini, di mana dia akan masuk ke daerah sphincter. Sphincter eh, tersebut dia akan masuk ke daerah sekal untuk masuk ke daerah kolon. Ini namanya appendix, ini daerah sekal. Kemudian dia akan naik ke kolon ascendens, kemudian ke kolon transversum, kemudian ke kolon descendens, dan ke sigmoid serta ke rectum dan anus. Terdapat beberapa area di mana ada dua area, yaitu eh, area flexura hepatica dan flexura lienalis. Di sini tempat dia salah satunya menempel dari ada tumpukan dari hepar dan lien. Seperti itu. Terus yang saya jelaskan tadi, di mana esophagus terdapat tiga area, pars cervical, thoracal, abdominal, kemudian ini ada LES, kemudian ada kardiak, fundus, corpus, curvatura mayor, curvatura minor, ada pylorus, kemudian ya apa namanya,
eee, duodenum. Duodenum terdapat 4 area yaitu superior, descendens, kemudian transversum dan, ascendens. Kemudian pankreas dia terdapat 4 area yaitu head of pancreas, neck of pancreas, body of pancreas, and tail of pancreas. Terus dia tadi masuk ke jejunum, ileum, ke ileocecal valve, flavonoid, kemudian daerah cecum, ascending colon, hepatura, infusum seperti ini. Kemudian descending colon, sigmoid, rectum, rectosigmoid area, dan sphincter of Henle dan anus. Kemudian, jadi selanjutnya adalah hepar yang tadi belum saya jelaskan. Hepar memiliki beberapa area, yaitu terdapat 8 lobus, di mana penomoran lobus tersebut berdasarkan dari dan penomorannya sesuai dengan arah jarum jam, di mana dia letak satu, dia berada di bagian posterior, satu berada di bagian posterior, kemudian lobus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian di sisi lain juga terdapat arteri, di mana dia divaskularisasi oleh beberapa arteri, yaitu arteri hepatika propria, di mana dia nantinya bercabang menjadi 2, yaitu arteri hepatik dextra dan atau right hepatic artery dan left hepatic artery. Di sisi lain juga terdapat untuk produksi dari biliar, yang dimana dia right hepatic ductus dan left hepatic ductus dia akan bertempur atau bertemu uh, membentuk yang namanya common hepatic duct. Setelah common hepatic duct dia akan masuk ke ductus cysticus dan masuk ke gallbladder. Ketika ada makanan untuk disekresikan, maka gallbladder akan mengeluarkan ke sekret ke daerah subductus cysticus dan nanti akan bergabung ke common bile duct yang nantinya akan uh, dialirkan ke daerah ampulla fata dan sphincter of Oddi. Tadi yang sudah jelaskan, pars superior, pars descendens, pars horizontal, dan pars ascendens. Kemudian vaskularisasi selanjutnya adalah vaskularisasi dari GI tract, di mana vaskularisasi dari GI tract berasal dari sumber utamanya yaitu arteri abdominalis, di mana dia akan keluar ke namanya celiac trunk atau truncus ciliaris. Nantinya dia memiliki 3 cabang, yaitu arteri left gastric artery yang dia akan memvaskularisasi daerah esofagus dan daerah kardiak dari gaster. Kemudian nanti dia akan beranastomosis, dia akan memvaskularisasi juga daerah curvatura minor, sampai nanti dia akan beranastomosis dengan right gastric artery. Kemudian cabang yang kedua dari celiac trunk yaitu splenic artery, di mana splenic artery nanti dia berjalan di superior dari pankreas, di mana di sisi dia juga memvaskularisasi dari pankreas itu sendiri. Kemudian dari the splenic artery dia akan bercabang menjadi 3, yaitu left gastric omental artery dan short gastric artery. Di sisi lain juga di splenic artery yang memvaskularisasi dari spleen tadi. Kemudian short gastric artery dia akan memvaskularisasi daerah fundus dari gaster. Kemudian percabangan yang ketiga dari splenic artery disebut dengan left gastric omental artery, dia akan memvaskularisasi daerah curvatura mayor yang nantinya dia akan beranastomosis dengan right gastric omental artery yang cabang dari arteri gastroduodenal. Kemudian setelah itu cabang yang ukuran sedang dari celiac trunk itu arteri hepatica
communis atau common hepatic artery. Dia akan bercabang menjadi dua, di mana cabang dua tersebut dia splenic gastroduodenal artery dan hepat eh, dan hepatic propia artery. Di mana proper hepatic artery dia akan bercabang jadi dua, kanan dan kiri. Di mana yang sisi kanan dia akan memvaskularisasi juga memiliki cabang yaitu ke cystic artery. Kemudian dari cabang yang kedua dari common hepatic artery, dia akan bercabang ke gastroduodenal artery. Di mana gastroduodenal artery dia akan bercabang jadi dua, yaitu right gastric omental artery dan superior pancreaticoduodenal artery. Nah, pada gambar selanjutnya ini saya sebutkan tadi ya. Ini di sini menjelaskan bahwasanya love gastroduodenal artery dia akan memiliki cabang ke uh, right gastric omental artery dan uh, daerah hmm, dan ke daerah superior pancreaticoduodenal artery. Di mana superior pancreaticoduodenal artery dia akan bercabang menjadi dua, yaitu posterior anterior yang akan vaskularisasi daerah kaput dari pankreas. Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, pankreas itu akan divaskularisasi juga oleh cabang-cabang kecil dari arteri splenic artery. Ya, begitu. Seperti ini gambarnya, di mana celiac trunk cabangnya ada dua. Celiac trunk cabangnya left gastric artery, kemudian left gastric artery akan bergabung juga dengan right gastric artery, terus kemudian nantinya celiac trunk ini memvaskularisasi daerah esophagus dan sebagian dari dan memvaskularisasi curvatura minor, kemudian short gas, kemudian splenic artery dia akan bercabang menjadi tiga, yaitu short gastric artery yang memvaskularisasi daerah fundus dan splenix itu sendiri, serta cabang yang ketiga yaitu left gastric omental artery di mana dia memvaskularisasi daerah curvatura mayor. Dan nanti dia akan berasumsi dengan right gastric omental artery yang cabang dari gastroduodenal artery. Kemudian common hepatic artery cabang yang sedang dari celiac trunk, di mana dia akan bercabang menjadi dua, yaitu proper hepatic artery dan gastroduodenal artery. Proper hepatic artery dia akan bercabang menjadi dua, yaitu right hepatic artery dan left hepatic artery, di mana right hepatic artery dia akan bercabang juga ke right hepatic itu sendiri maupun ke cystic artery. Gastroduodenal, kemudian cabang kedua dari common hepatic artery yaitu gastroduodenal artery, dia akan bercabang dengan right gastric omental artery yang nanti berasosiasi dengan left gastric omental artery dan superior pancreaticoduodenal artery, di mana superior pancreaticoduodenal artery dia akan memvaskularisasi dari kaput, di mana dia akan memvaskularisasi dari dua, yaitu anterior superior pancreaticoduodenal artery dan posterior superior pancreaticoduodenal artery. Kemudian topik yang terakhir yaitu vaskularisasi dari kolon, di mana kolon itu memiliki vaskularisasi dua, yaitu kolon sisi kanan dan sisi kiri. Kolon sisi kanan divaskular hingga ke transversum, dia divaskularisasi oleh superior mesenteric artery, di mana superior mesenteric artery dia bercabang menjadi tiga, yaitu medial yaitu menjadi superior jadi middle colica artery, right colica artery, dan ileocecal artery. Kemudian middle colica artery di mana dia memvaskularisasi daerah kolon transversum hingga ke hampir ke flexural lienalisnya. Tapi ada cuman lebih sedikit pada daerah flexural linealis. Kemudian dari right colica artery dia akan memvaskularisasi dari kolon sisi ascendant,
kemudian ileocecal artery, dia akan memiliki cabang yang pertama yaitu posterior cecal artery dan anterior cecal artery, di mana dia vaskularisasi daerah cecal, kemudian appendicular artery dan iliac artery. Di sisi lain juga di SMA ini dia akan memiliki pembuluh-pembuluh kecil yang akan memvaskularisasi dari daerah jejunum, ileum. Dan nantinya dia semakin kecil fasa rekta tersebut, maka dia akan masuk makin mendekati dari daerah sekum, dia akan fase rektanya semakin kecil. Jadi perpindahan antara jejunum dan ileum adalah salah satunya bisa dilihat dari fase rekta selain dari panjangnya itu. Kemudian uh, kemudian uh, percabangan pada sisi yang kedua yaitu inferior uh, inferior centric artery, di mana dia memiliki 3 cabang yaitu uh, left colica artery, kemudian sigmoid artery dan superior rectal artery, di mana dari tiga cabang tersebut terdapat 2 titik yang cukup sering terjadinya iskemik pada daerah kolon tersebut, atau namanya vulnerable point atau watershed istilahnya, di mana dia ada 2, Griffith area dan Sidek area atau Sidek point dan Griffith point. Griffith point dia pertemuan antara SMA dan IMA, di mana dia tepatnya di flexura lienalis, di mana vaskularnya dia sangat kecil. Bahkan ketika terjadi gangguan, maka dia bisa dipastikan ya uh, sangat rentan terjadinya kematian dari atau tidak tervaskularisasinya darah yang di area tersebut. Selain itu di sudek point atau di daerah rectosigmoid junction, di mana dia juga sama dari IMA yang vaskularisasinya sangat kecil. Iya. Jadi SMA dia atau dia terbagi menjadi 3, middle colica artery, right colica artery dan ileocecal artery. Terus kemudian ileocecal artery, maaf, kemudian dari ileocecal artery tadi dia bercabang menjadi posterior cecal artery, kemudian anterior cecal artery, appendicular artery dan iliac artery, kemudian uh, kemudian di inferior medic artery dia bercabang menjadi left colic artery, sigmoid artery dan superior rectal artery. Iya, terdapat juga beberapa poin atau vulnerable point yaitu Griffith point dan Sudak point. Uh, itulah presentasi dari saya mengenai anatomi dari GI tract dan vaskularnya. Terima kasih.